السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والmuslimat, أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa dan bertemu dalam sebuah majlis di antara majlis ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada para sahabatnya. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jikalau kalian singgah di salah satu taman di antara taman-taman surga, farta'u, maka berbahagialah dan senanglah kalian. Di antara sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Manakah yang disebut dengan taman surga? Qalu majalisuz zikri, yaitu majlis zikir. Ditafsirkan oleh salah seorang ulama tabi'in yang bernama Atha' bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan majalisul halali wal harami, yaitu majlis ilmu yang berbicara tentang perkara-perkara yang halal ataupun majlis yang berbicara tentang perkara yang haram. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah ibadah yang agung yang sebentar lagi waktunya dekat dengan kita. Namun sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita malam ini tentang fikih berkurban. Karena sekarang kita berada pada sekitar tanggal 28 dari bulan Zulqa'dah. Berarti malam ini sekitar tanggal 29. Iya. Berarti sebentar lagi akan tiba waktu atau bulan dari bulan Zulhijjah. Bulan yang sangat agung, bulan yang sangat istimewa, diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara
dan mengupas kembali atau mengkaji kembali fikih berkurban yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menyembelih kurban adalah ibadah yang sangat agung dan mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan menyembelih kurban ini syariat dari semua umat manusia. Syariat menyembelih kurban adalah syariat yang berlaku bagi semua umat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-34, Allah mengatakan, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Dan bagi setiap umat, kata Allah, kami syariatkan kepada mereka mansaka, penyembelihan kurban. Apa tujuannya? Liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka dari berupa bahimatul an'am, hewan ternak. Maka sesembahan kalian esa, falahu aslimu, maka hanya kepada Allah kalian berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi syariat kurban niki syariat si berlaku tiba selaku umat, bukan hanya kepada umat Islam. Ya, tengorban niki syariat tiba selaku umat, seluruh para nabi dan seluruh para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka kepada umat mereka masing-masing. Kemudian juga contoh yang lain, ya, ketika Allah menyebutkan tentang kisah anaknya Nabi Adam alaihissalam dalam surat Al-Maidah ayat ke-27, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ceritakanlah Muhammad kepada mereka tentang, ya, cerita salah satu anaknya Nabi Adam alaihi salam, ya, yang keduanya mempersembahkan kurban, yang mana kurban itu salah satunya diterima dari anaknya dan ditolak dari salah satu yang lain. Ya, ceritakan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya semenjak dari Nabi pertama Nabi Adam alaihi salam, ini syariat yang terus berlaku sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, ibadah ini juga menjadi lambang apa? Ya, ciri khas dari umat Islam yang dahulu sempat menjadi ciri khas siapa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita lihat salah satu nabi dari Bani Israel siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, Allah gantikan dengan seekor domba yang besar. Wa fadainahu bidzabhin azim. Kami gantikan nama anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan sesembelihan yang agung yang besar. Lihat ikhwatal iman, ketika Allah merintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam, ini perintah yang mudah atau berat? Perintah yang berat ikhwatal iman. Perintah yang sangat berat. Nabi Ibrahim punya anak di usia senja. Istrinya sudah tua, beliau pun sudah tua, umur 90 tahun. Bayangkan, barulah Nabi Ibrahim punya anak. Anaknya mulai tumbuh dewasa, anaknya mulai besar, menjadi kebanggaan orang tuanya. Tiba-tiba turun perintah untuk menyembelih sang anak.
Itulah makna agama Islam itu para jamaah. Al-Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid. Tunduk dan berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Perintah Allah ia begitu, ya harus begitu. Ya. Nabi Ibrahim tidak tawar-menawar kepada Allah tentang perintah itu. Ya Allah, coba masa anak ini. Ya, wahai Allah, coba engkau perintahkan kami untuk menyembah yang lain, jangan anak kami. Tidak ada tawar-menawar yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah al-Islam. Ya, berserah diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk terhadap perintah Allah Tabaraka wa taala. Makanya kalau kita mengatakan diri kita, saya muslim, aku muslim, tiang muslim, maka harus siap patuh, siap tunduk, siap berserah diri kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan para jamaah, ini juga syiarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita orang-orang yang bertauhid menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat Allah mengatakan pada ayat yang tadi, surat Al-Hajj tadi, liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid. Tujuan mereka menyembelih itu supaya mereka mengingat nama Allah. Sesembahan kalian hanyalah satu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Makanya menyembelih ini adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Menyembelih adalah lambang tauhid, syiar agama Islam yang menunjukkan ketauhidan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan, menyembelih untuk roh, untuk syaitan, untuk jin, pantai keramat, kuburan keramat, mata air keramat. Mereka menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatal iman, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, kita diperintahkan untuk berkurban. Lihat, Allah berjanji kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat yang sering kita dengar ini, dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka Al-Kautsar. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami memberikan engkau Al-Kautsar. Kami memberikan engkau Al-Kautsar, kebaikan yang sangat luas. Di antara tafsirannya, sungai di dalam surga. Maka fasalli li rabbika wanhar. Ya, salatlah engkau dan berkurbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembelihlah untuk Allah Tabaraka wa taala. Maka pada ayat ini Allah menunjukkan betapa agungnya ibadah yang disebut dengan menyembelih. Ya. Bukti syukur, Nabi tidak suruh ibadah yang lain ikhwatal iman. Sebagai syukur kepada Allah, Allah memberikan Nabi kita Al-Kautsar. Salah satu tafsirannya sungai di surga, kebaikan yang banyak. Allah pilihkan ibadah yang mulia. Bukan disuruh bukan disuruh untuk membaca Al-Qur'an, bukan disuruh untuk ibadah yang lain. Tapi tidak, beliau mengatakan Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Salatlah dan menyembelihlah bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kemudian disebutkan oleh para ulama, az-zabaih, hewan-hewan sembelihan itu ada 3 macam. Az-zabaih namanya. Hewan-hewan sembelihan di dalam agama Islam itu ada 3 macam. Yang pertama ad-dam. Si Wahaji tahu na ya ini. Bu Sayap, tuang peran dam ke? Dam. Tuang peran dam. Hah? Nyembelih. Nyembelih aran dam. Domba. Domba. La ilaha illallah. Kan jauh lalu kah? Busa tuang pikiran dam. Tuang pikiran dam. Dam.
Ada damri ngana no, buta ngano. Arah lagi sebut mobil dam no nengke terus ini. Iya. Jadi Abu Sayyaf main cocok logi. Damri ngana ini. La ilaha illallah. Masya Allah, montor dah mana suwe-suwe terus. Az-zaba'i, hewan sembelihan dalam Islam itu ada 3. Yang pertama apa namanya? Ad-dam, yaitu hewan ternak yang disembelih di tanah haram pada saat melakukan ibadah haji dan umrah. Ini namanya dam. Ya. Orang yang misalkan haji atau umrah ihram, dia melanggar larangan-larangan ihram, dia harus bayar dam, nyembelih bebek, nyembelih kambing. Ini namanya dam. Hewan atau sesembelihan yang diperintahkan untuk disembelih pada saat melakukan ibadah haji atau ibadah umrah, itu namanya dam. Ini bentuk sembelihan di dalam agama Islam yang pertama. Dam ini ada 2 macam lagi. Ya, dam ini ada 2 macam lagi kata para ulama. Yang pertama, damus syukur, sembelihan karena bersyukur. Apa arti dam para jamaah? Darah. Darah artinya dam. Lah kundak kita cocok-cocokan mampu luit dengan mati si dam ini langgar berdarah doang. Dam, darah. Ya. Yang pertama, damus syukur, darah syukur. Ini ada pada 2 ibadah, haji tamattu' dan haji qiran. Haji tamattu' dan haji qiran. Ini nama 2 damnya. Si juga nggawe ibadah haji tamattu' harus nyembelih. Si juga nggawe haji qiran harus nyembelih. Cuman saya macam haji sindin ulah nyembelih. Cuman 1 jenis ibadah haji yang tidak perlu menyembelih. Apa? Haji ifrad. Taib. Yang kedua ada namanya damul jubran, sembelihan karena pelanggaran. Ya, seperti yang tadi, melanggar larangan-larangan ihram, akhirnya harus untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah haji atau umrahnya, maka dia harus menyembelih sembelihan atas pelanggaran yang dia lakukan. Nah, berbeda para jamaah, orang yang menyembelih sekarang yang berniat berkurban, ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia menyembelih hewannya, nggak boleh dia memotong kuku dan memotong rambutnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an azfarihi wa sya'rihi." Barang siapa yang melihat bulan Dzulhijjah dan dia ingin berkurban, maka janganlah dia para jamaah? Memotong kukunya dan memotong rambutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia potong kukunya lupa, atau tidak sengaja? Maka yang pertama kata para ulama, tidak ada kafarah, tidak ada dam. Enggak perlu dia pakai kafarat, bayar kafarat atau bayar dam. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Ya, tidak kafarat, cukup bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kedua, sembelihan dalam Islam? Al-aqiqah. Akikah. Ya. Nah, ini semua kita tahu ini. Si pertama berunu jarang tak tahu ya. Ya, al-aqiqah yaitu menyembelih hewan ternak sebagai bentuk ucapan syukur atas lahirnya anak. Kemudian yang ketiga, ini dia, al-udhiyah, ngorban, berkurban, yaitu menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di sini mengenai beberapa keutamaan. Saya ambil dari kitab Fiqhul Udhiyah tentang beberapa hadis. Apakah ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan dari berkurban? Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan berkurban secara khusus. Ya. Jadi tidak ada dalilnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, orang-orang yang menisbatkan dalil-dalil ini kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam, maka mereka butuh mendatangkan dalil-dalil yang sahih, bukan dalil-dalil yang dhaif. Jadi tidak ada dalil yang sahih para jamaah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan berkurban. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengenai hukum kurban. Nah, ini yang perlu ini. Mengenai hukum kurban. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum kurban. Baik, kita baca dari penjelasan dari kitab Fiqhul Adahi mengenai dari penjelasan hukum para ulama tentang hukum kurban ini. Yang pertama, pendapat mengatakan annaha wajibatun, berkorban itu adalah wajib. Wa huwa qaulu Abi Hanifah wa huwa ahadul qaulaini fi madhhab Malik. Ya, wahia wajibatun ala zakari wal unsa indal imami Abi Hanifata. Jadi menurut pendapat al-Imam Abu Hanifah ini wajib, dan salah satu pendapat dari madhabnya al-Imam Malik rahimahumullahu ta'ala jami'an, laki-laki ataupun wanita hukumnya wajib. Itu kata madhab yang pertama. Madhabnya siapa? Madhabnya Abu Hanifah. Kemudian disebutkan di sini dalam kitab Al-Wajiz, Syekh menyebutkan wahia wajibatun 'alal qadiri 'alaiha. Diperinci lagi, wajib bagi yang mampu. Ya, kalau pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan itu hukumnya wajib secara mutlak. Dan dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ibnu Majah, dan ini hadis yang hasan. Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, kemudian dia tidak mau berkurban, maka janganlah dia rapat-rapat dekat dari tempat sholat hari raya kami. Nabi tidak mengatakan fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat ke masjid kami, tapi dengan kata musallana. Artinya kebiasaan Rasul SAW dan para sahabatnya itu sholat di mana para jamaah? Musalla. Musalla itu bukan seperti bahasa kita. Dia namanya bahasa anta. Musalla bahasa anta ya kode. Santren ngana. Yaran musalla. Tapi istilah hadis kata musalla itu apa para jamaah? Tanah lapang. Tanah goar, lapang itu nama musalla dalam bahasa Arab. Ya. Betul, musalla itu apa arti musalla dalam bahasa Arab para jamaah? Si paham bahasa Arab tahu ya. Ustaz, apa arti musalla? Tempat sholat. Engkau tersolat. Iaran musalla. Masjid, apa masjid? Engkau tersujud. Masjid makan lis-sujud. Musalla makan al-muhayya lis-salah. Makan tempat yang dipersiapkan untuk sholat. Lagu itu beda yang tiang kayak ini. Si beli bangunannya masjid, si pecikan bangunannya, padahal selain 5 likur. Ya, sama-sama tempat sholat. Ini istilah orang Indonesia para jamaah.
Le Saudi na 10 kali 10 na 50 kali 50 kaya padara na masjid. Coba lah menitakan pira kali pira musalla ino. Lah mun beli ukuran belum nang anu apa? Belum nang anu masjid. Mami ngebet adahna. Ulah doang ngepembet pendapat pertama nya mana ini. Sembelih sampilih balik no pare. Taib. Lihat kata Syekh di sini, wa wajhul istidlal annahu lamma naha man kana dha sa'atin an qurbanil musalla idza lam yudahhi dalla ala annahu taraka wajiban faka'annahu la fa'idata fi at-taqarrub bis shalah wajib. Lihat indahnya ucapan dari Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bentuk pendalilan dari hadis ini. Ya. Pendalilan dari hadis apa? Sai berdua kemampuan, ndik namele berkorban, ndik nerapat-rapat lengan kok kami sholat. Apa maksudnya? Orang yang punya kemampuan dilarang dekat dari musalla. Ya. Ini menunjukkan dia meninggalkan yang wajib. Berarti tidak ada faedah dia sholat hari raya, sedangkan dia meninggalkan perkara yang wajib. Tidak gunanya sholat lagu ndik namanya ngorban. Iya bahasa sederhana ini. Ini bahasa sederhana. Ndak gunanya sholat lagu ndik namanya ngorban. Taib. Ini pendapat yang pertama. Mereka juga berdalil dengan hadis dengan ayat yang tadi, fasalli li rabbika wanhar. Ya, salatlah dan menyembelihlah. Pendapat yang kedua, wal qaulus tsani annaha sunnatun muakkadatun. Sunnah yang dianjurkan dan sangat ditekankan. Tidak ada sekedar sunnah biasa ini ya para jamaah. Ya. Si nyuga sugi-sugi lu kayak peang aja benang kecapan nang kayak ini. Ya. Si jari tuan takur. Tuan tanah sebit tanah itu sekejip juga. Si duit tanahnya ndak kepe yang le balik. Lagu tanah begelanyat ini. Mungkin tadahnya ini para jamaah. Berarti luar biasa ki duit tanah no. Jual. Ngorban. Taib. Yang kedua sunnah muakkadah wa huwa qaulu Syafi'iyyah wal Hanabilah wal masyhur 'inda al-Malikiyah. Ini pendapat jumhurul ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, dan pendapat yang paling masyhur dari pendapat ulama-ulama Malikiyah. Mereka mengatakan sunnah muakkadah. Di antara dalil mereka hadis riwayat Imam Muslim tadi. Di antara dalil mereka hadis riwayat Imam Muslim tadi. Apa ungkat Nabi bersabda para jamaah? Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudahhi falyumsik an azfarihi wa sya'rihi. Jikalau kalian melihat hilalnya Zulhijjah, kemudian salah seorang di antara kalian ingin, kata ingin ini berarti ada yang ingin, ada yang nggak ingin. Dari sini mereka berpendapat hujjahnya apa? Bahwasanya hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian mereka berdalil dengan asar-asar yang banyak yang lain dari para sahabat Nabi SAW. Ya, di antaranya menyebutkan ra'aitu Abu Bakr wa Umar wala yudahhiyan. Aku melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua tidak berkurban. Ndak ke lagu papah sing ini yen ti de kuat-kuatin. Oh, aku sunnah muakkadah nih dalilku. Papah sing ini. Papah kaitannya ibadah ngadu kepeng. Sunnah muakkadah nu baitna. Ya. Bahkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sampaikan ya tentang bagaimana para sahabat dulu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya bacakan antum di sini sebuah asar. Ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah berkurban. Ya. Ketika beliau ditanya Abdullah bin Umar, ditanya tentang masalah
al-udhiyah, awajibatun hiya? Apakah wajib berkurban itu? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Nabi berkurban dan para sahabat berkurban. Lagi ditanya, apakah wajib dia? Awajibatun hiya? Apakah wajib berkurban itu? Jawabnya si Abdullah bin Umar, qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dan para sahabatnya berkurban. Nah, ini menunjukkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Umar mengajarkan kepada para sahabat yang lain bahwasanya mereka para sahabat itu tidak suka membedakan ini wajib dan ini yang sunnah. Selama mereka mampu untuk mengerjakannya, mereka mengerjakannya. Ya, lamun tidak mampu ya tegawe ya. Ya, lamun tidak mampu nggawe ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan agar kita bisa mengerjakannya. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syurutul mudahhi. Syarat-syarat orang-orang yang berkurban. Disebutkan di sini syaratnya dalam kitab Al-Mawsu'ah ya, Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ini kitab ensiklopedia fikih yang begitu panjang lebar, sekitar sampai mungkin 50 jilid atau berapa jumlahnya. Yang pertama, syarat al-mudahhi ayyakuna musliman, muslim. Berarti lamun ara dengan kafir milih korban, sia-sia sumbangin nita sampai saya. Ya, sia-sia kurbannya dia. Yang kedua, mukim. Namun mereka mengatakan sah berkurban untuk orang musafir juga. Syarat yang kedua dia mukim, tapi sah juga berkurban untuk musafir. Yang ketiga, berkecukupan. Berkecukupan. Saldo berapa di ATM? 10 juta. Berkecukupan apa anda ini? Cukup. Ajin bembe pira? 3 juta, 3,5. Sisa pira? 6,5. Atau pira? Oh iya, 6,5. Ada kalau 3 juta berapa? Iya, 7 juta. Oh, berarti berkecukupan. Lebih. Nah, sekarang kalau punya 3 juta, ndak ada untuk makan besok hari, berarti ini belum berkecukupan. Kecuali kalau ada kambing yang murah harganya, maka tidak ada masalah. Yang keempat, baligh dan berakal. Ini syarat-syarat bagi orang-orang yang berkurban. Berarti anak kecil nggak wajib kurban. Iya. Maka kapan wajib kurban para jemaah? Ketika sudah baligh. Gila berarti nggak wajib kurban. Taib. Nah, sekarang ketentuan hewan kurban. Ketentuan hewan kurban. Hewan yang digunakan berkurban, para ulama bersepakat bahwasanya yang harus dikurbankan adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Hewan ternak. Sebagaimana dalam ayat yang tadi yang kita baca, Al-Hajj ayat ke-34, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Mana yang maksud bahimatul an'am? Kalau kita hewan ternak itu banyak di Indonesia. Manuk hewan ternak. Bebek hewan ternak. Kuda hewan ternak. Apa lagi? Kerbau hewan ternak. Taib. Kata Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, hiyal ibilu wal baqaru wal ghanam. Yang dimaksud hewan ternak dalam ayat ini adalah onta,
kemudian sapi, kemudian kambing. Kambing itu ada jenisnya, ada kambing, ada domba. Baik, ini tafsiran para ulama dan inilah yang ma'ruf wa kadzalika huwa 'indal Arab. Menurut bahasa Arab hewan ternak itu ya ini. Ibil, onta, bakar, sapi, kemudian apa? Al-ghanam. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti al-jamus? Apa jamus? Kerbau. Boleh apa tidak? Hah? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kata Abu Sayyaf juga nih. Nara ngorban kalau kau. Sekarang kalau ada orang ingin dulu ini, ada orang ingin berkurban dengan menggunakan kerbau, sah apa tidak? Kita baca pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Li'anna al-udhiyata ibadatun kal hadi." Berkurban itu ibadah seperti hadiu. Ya, hadiu orang-orang berhaji tadi, dam itu. Ya. Fala yushra'u minha illa ma jaa'a 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh berkurban kecuali dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yunqal anhu alaihi salatu wassalam annahu ahda aw dhahha bi ghairil ibil wal baqari wal ghanam. Jadi tidak ada dalil yang datang dari Nabi SAW beliau berkurban atau membayar hadiu dengan selain dari onta, selain dari sapi, selain dari kambing. Berarti menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka dia tidak boleh. Nah, sekarang kita lihat apakah dia termasuk jenis sapi atau tidak. Nah, itu jadi permasalahan lagi. Nah, makanya sebagian para ulama mengatakan juga boleh. Tapi kalau kita baca pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini hukumnya tidak boleh. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah. Kita katakan tadi ketentuan hewan kurban. Ya. Yang pertama jenisnya 3 tadi. Kemudian yang kedua, kambing hanya boleh digunakan untuk 1 orang dan pahala jadi diniatkan untuk seluruh anggota keluarga. Ini boleh. Perhatikan ini. Kurban kambing untuk 1 orang. Ya, untuk 1 orang dan pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga. Ini boleh. Dalilnya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Disebutkan kana ar-rajul ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang berkurban, menyembelih seekor kambing untuk kurban bagi dirinya serta keluarganya. Para ulama sepakat tidak boleh patungan dalam urusan kambing. Istri dan suami, kah aku patungan EP 1,5 juta, aku 1,5 juta. Ini udah kanggo. 1 orang. Adapun sapi dan onta boleh. Onta 10 orang, sapi 7 orang. Nah, ini ketentuannya dalam masalah patung mematung para jamaah. Patungan, urunan. Sebagaimana hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga. Hadis ini ada hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadara al-adha. Ini dalilnya sahnya kurban orang yang musafir. Tapi hukum asalnya berlaku bagi orang yang mukim. Tapi ini dalil menunjukkan sahnya orang yang berkurban dalam keadaan musafir. Kata Abdullah bin Abbas, dahulu kami bersama Nabi SAW dalam keadaan musafir. Tibalah waktu Idul Adha, fashtarakna fil baqarati 7 wa fil ba'iri 10.
Ya, maka kami patungan 1 sapi 7 orang, 1 onta 10 orang. Jadi kalau kurang kata para ulama boleh. Tapi kalau lebih ya segubuk patungan. Sai samping dina bau. Ya. Atau misalkan ada sekolah yang suruh patungan anak muridnya. Pira sai bembe sekelas. Itu bukan jatuhnya kurban, tapi itu jatuhnya sedekah. Nah, jadi beda para jemaah, hukum sedekah itu lebih umum daripada hukum kurban. Kurban itu ada ketentuan-ketentuan khusus, ada syarat-syarat khususnya. Abu Sayyaf ngantok lek pirwanane. Enggak terdengar fatwa Abu Sayyaf, sadar kayak pendek masih nih. Abu Sayyaf bau tengorban kadu bebek. Nah, ya na bau kumbe na. Hah? Ah, kumbe ke enggak kumbe apa ni bau? Bau kan tidak bau. Ah, ilallah. Ampun tangan. La ilallah. Pertama Abu Sayyaf ini memikas ka. Bau pandai kumbe na. Biasa sangat ada orang ya. Bahimatul an'am pandai ya ini. Sairon hadir kaidah? Ya ada hadir. Taib, karena dia bukan bahimatul an'am. Jari bebeknya ini Abu Sayyaf yakna bahimatul an'am, bukan hewan ternak menurut orang Arab. Jelas ini? Yang pertama para jamaah, ada orang sebagian sekarang menyalahkan jangan beragama seperti agama orang Arab katanya. Ini buktinya ini para jamaah. Terkadang meskipun kita di Indonesia harus pakai aturan Arab, buktinya dalam masalah kurban. Coba kalau kita nggak pakai aturan ini, bau itu kadu bebek, menurut ke bebek aku sembelih, segorong, sekandang, no? Iya, kalau kita mengatakan hewan ternak menurut bahasa kita, tapi dalam bahasa Arab itu bukan hewan ternak. Cuman 3 itu, cuman 3. Apa memikas hewan ternak untuk bahasa Arab bro? Sampi, bembe, terus onta. Taib, barakallahu fikum. Taib. Kemudian ikhwatal iman. Nah ini yang perlu kita jelaskan. Masalah 1 kurban bisa untuk 1 keluarga. Bisa untuk 1 keluarga. 1 rumah 1 kurban. Tidak harus setiap tahun hari ini untuk anaknya, hari besok untuk istrinya, hari besok untuk bapunya, hari si jemaah untuk cucunya. Ini tidak pernah tuntunannya datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi 1 kurban untuk 1 keluarga cukup, selesai. Makanya tiap tahun 1 kurban ya semampu kita. Tahun ini sapi, tahun depan rezekinya lebih banyak ya misalkan ya 2 sapi. Tahun ini misalkan kambing, tahun depan misalkan sapi, begitu para jamaah. Ya tidak harus misalkan tahun ini harus siapa? Anaknya, tahun depan istrinya, tahun depan pepuna, ya, tahun depan siapa lagi? Ya. Kenapa? Ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Makanya Atha ibn Yasar, tabi'in yang bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Abu Ayyub, ngumbe ke angkun dengan ngorban di zaman Nabi. Bagaimana cara berkurban di zaman Rasul SAW? Seperti yang banyak tersebar di masyarakat kita ini para jamaah, mengkhususkan masing-masing anggota keluarga. Kalau kita mengatakan boleh ya boleh. Ya, tapi kalau diyakini itu ibadah, ini yang jadi masalah ikhwatal iman. Diyakini itu ada ketentuan dari Nabi SAW, ini butuh kepada dalil. Ini butuh kepada dalil. Maka Abu Ayyub mengatakan, kana ar-rajulu yudahhi bisyati an huwa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun.
biasanya salah seorang lelaki dari kami di zaman Nabi SAW berkurban untuk dirinya dan keluarganya menyembelih seekor kambing. Dia makan dari kurbannya dan dia berikan makan orang lain. Taib disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah para jamaah, niatan untuk satu keluarga ini ya asalkan ada 3 syarat. Niatan untuk satu keluarga ini harus ada 3 syarat. Artinya misalkan Abu Sayyab korban bembe untuk sekeluarga, dia harus memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, tinggal bersama atau satu atap, satu rumah. Berarti untuk segenap izin balik, selaku izin balik. Yang kedua, kata para ulama, ya, istri atau kerabat, maksudnya kerabat anak-anaknya, yang jauh ataupun dekat. Itu yang kedua, syaratnya dia punya hubungan keluarga. Tapi yang pertama harus tinggal satu atap. Syarat yang ketiga yang diniatkan dalam pahala adalah orang yang wajib dinafkahi, seperti kedua orang tuanya, seperti anaknya, atau hadiah sebagai salah satu dari anggota keluarganya, pamannya, bibinya, tapi syaratnya satu atap. Ini disebutkan syarat mereka ya di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Taib. Nah, permasalahan para jamaah ini masalah penting yang sering kita tanyakan. Nanti kita akan bahas di Masjid Jorbat tentang hukum mana yang lebih utama, kambing atau onta atau sapi. Akan datang penjelasannya insyaallah. Ya, jangan ditanyakan sekarang, akan datang penjelasannya. Tapi sekarang kita akan berbicara tentang berkurban untuk orang yang mati. Berkurban untuk orang yang meninggal dunia. Bahasan lagu ini? Baik, kita lanjutkan sedikit saja. Yang pertama, ada 3 pendapat. Yang pertama, tasihhu wa huwa madhabul jumhur. Madhabnya jumhur, mereka mengatakan sah. Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan hukumnya sah. Kemudian dalil mereka hadis dari Imam Hakim Tirmidzi, anna Aliyan radhiyallahu anhu kana yudhi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain. Bahwasanya Ali pernah berkurban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah meninggal dunia dengan 2 ekor domba. Ini dalilnya jumhur. Nah, sekarang ini Syafi'iyah. Nah, ini dia. La tasih. Nah, ini buktinya para jamaah, mazhab Syafi'i itu menghadiahkan pahala itu nggak sampai menurut mereka. Dalam kurban saja, kurban ini ibadah yang bisa diwakilkan apa enggak? Bisa diwakilkan, tapi mereka mengatakan enggak sah. Wa huwa madhhab Syafi'iyah illa idza awsa bihal mayyit, kecuali memang itu wasiat orang yang mati, baru dia sah menurut mazhab Syafi'i. Lagu nang kan dik nak halapuna besangna. Ya, pidiahang dengan sindikna sholat, qada sholat, semuanya disebutkan kepada madhabnya Syafi'i. Qala fil Minhaj, Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi iznihi wala 'an mayyitin idza lam yusi biha. Tidak ada berkurban untuk orang lain tanpa izinnya. Ya, dan tidak boleh berkurban untuk orang yang mati jikalau dia tidak mewasiatkan.
Madhabnya Imam Malik makruh. Mereka mengatakan wa kariha fi'luha an mayyitin, dan dibenci berkurban dari orang yang meninggal untuk orang yang meninggal dunia. Ini madhabnya para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya perincian ikhwatal iman. Berkurban untuk orang yang meninggal dunia, beliau mengatakan salah satu aqsam, ada 3 macam. Ini perincian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau ulama Hambali pasti mereka mengatakan boleh, karena mereka berpendapat pendapat jumhur, mengatakan pahalanya sampai. Bahkan Imam Ahmad, antum menghadiahkan bacaan Al-Quran sampai menurut mereka. Bahkan salah satu ulama kita yang baru-baru meninggal, Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, ya, yang punya banyak karangan, beliau menulis kitab khusus tentang menghadiahkan pahala untuk orang yang meninggal dunia. Bahkan bacaan Al-Quran beliau membela boleh menghadiahkan pahala Al-Quran bagi orang yang meninggal dunia di dalam kitabnya tersebut. Taib. Ada 3. Yang pertama, an yudahhi anha taba'an lil ahya, mislu an yudahhi lil rajul anhu wa an ahli baitihi wa yanwi bihimul ahya'i wal amwat, wa hadha jaiz. Yang pertama, niat kurban untuk yang hidup dan yang mati, meniatkan pahala. Ini boleh, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua, an yudahhiya 'anil amwat bimuqtada wasayahum tanfidan laha, fahadha wajibun illa in ajiza 'an dzalik. Kalau dia berupa wasiat, ya, misalkan Abu Sayyaf meninggal dunia, misalkan ya mati masih, ya mati masih, misalkan nenek, lamun ku mati, sembeliang aku bembe, korbanang aku sai bembe, wajib, karena ini wasiat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wajib. Dalilnya firman Allah, ya faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang mengganti wasiat, ya, setelah dia mendengar wasiat itu, dosanya bagi yang mengganti dia. Kecuali jika memang anaknya nggak mampu berkurban, ya nggak ada masalah. Yang ketiga, mengkhususkan an yudahhi anil amwati tabarru'an mustaqillina anil ahya. Yang hidup khusus meniatkan kurban bagi orang yang mati. Artinya tidak mengikut sertakan khususan jama' untuk si mati. Ya, beliau berpendapat ini hukumnya boleh, dan inilah madhabnya para ulama Hambali. Lamun tengah tu madhab Syafi'i tidak sampai, tidak kanggo. Ya, lagu lamun tengah tu madhab Imam Ahmad kanggo. Wallahu taala alam. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, khotal iman. Lanjutkan pertemuan yang akan datang masalah ini insyaallah di Masjid Jorban. Masih ada 1 minggu lagi ya? Ya, 1 minggu lagi insyaallah. Silakan azan dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ada titipan pertanyaan, bagaimana hukumnya jika ada istri yang melarang suaminya untuk mengecek atau membuka HP-nya? Kemudian si suami tetap membuka HP istrinya secara diam-diam. Bagaimana hukumnya Ustaz? Yang pertama kita katakan, hukum asalnya adalah tidak boleh memata-matai, ya, dan bersuudzon kepada pasangan. Jikalau kita melihat zahir dari pasangan kita, istri kita, zahirnya baik, akhlaknya baik. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian jauhilah perbuatan berburuk sangka, karena sebagian prasangka itu adalah, ya, dosa. Ya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Terutama apabila kita bersuudzon, berburuk sangka. Wala tajassasu, jangan saling memata-matai. Nah, ini hukum asalnya. Tapi ikhwatal iman, jikalau nampak ada perubahan pada istrinya, ada, ya, misalkan
kemudian dibuka HP-nya secara diam-diam, maka ini tidak ada masalah. Karena laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi rumah tangganya, maka dia berhak mencari tahu apa yang terjadi dengan istrinya. Nah, Allahu taala ala wa alam. Yang lain ada bertanya? Mamikas. Kalau dia mampu, maka tiap tahun dia berkurban. Iya, tiap tahun dia berkurban kalau dia mampu. Ya, kalau dia tidak mampu, ya bagaimana lagi para jamaah? Kaidah umum berlaku, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi kita ini dalil ini yang paling senang kita pakai, fattaqullaha mastata'tum. Pihak diri tidak mampu. Ya padahal mampu. Hati-hati para jamaah. Onya-onya parang diri tidak mampu, tiba-tiba awek kena behelapu dua banda ini saya Allah mudah para jamaah. Allah yang awek dua banda ini. Semenjak sebentar kalau Allah ingin menghilangkan dia. Tidak butuh waktu yang lama. Ya, Qarun saja dalam sekejap ditenggelamkan dalam tanah, apalagi model-model kita ini. Nah, wallahu taala ala wa alam. Abu Sayyaf. Saya dulu. Nah, masalah kita boleh tangurban. Terus. Korban ini lantung anak tar 6 dari itu tiga. Itu kan celek terus. Nah, lagu wah iga tayak. Imateno 2 tayak. Nah, masih kadang ada 4. Nah, terus. 5. Terus. Apa perkataan anak? Pertanyaan. Iya, pertanyaannya nih, kumrike hukumnya ini awan tatai atau anak tai kayak atau mati nono bete kangka. Bagaimana hukum nama? Jadi pertanyaannya Abu Sayyaf ini begini. Dia berkurban. Ya, dia jumlahnya 7 orang. Ya, dengan anaknya katanya. Ya, mati 2, meninggal 2. Berarti sekarang dia naik dan sisa anaknya naik. Kemudian apakah boleh juga istrinya ikut naik dalam pahala? Kanca si mati ini. Maka kita katakan, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini hukumnya boleh dengan meniatkan pahalanya. Karena dalilnya secara umum itu. Kana ar-rajul ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi anhu wa an ahli baitihi. Bahwasanya seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk dirinya dan keluarganya, umum keluarganya yang hidup ataupun yang sudah mati. Jelas Abu saya? Lanjut la ilallah. Nah, masalahnya ini hanya nangekah lagu. Kalau tahun mono tahun ini datang boleh nangurban, lalu tidak boleh dia namanya nangekah. Bagaimana? La ilallah. Ya. Dia tidak mampu akikah. Ya. Kemudian tahun yang akan datang dia berkurban mendahulukan akikah. Tapi pada jam akikah hukumnya sunnah muakkadah. Kurban hukumnya wajib. Ya, mungkin dia memakai hukum ini maka dia mendahulukan kurban. Jadi mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah muakkadah. Jelas Abu saya? Nah, wallahu taala ala wa ala. Biasanya kami berada di Malaysia, tempat penyembelihan di kampung. Kalau dia ketika berkorban itu. Terus? Oke, terus. Terus kami biasa berada di Malaysia di kampung tempat penyembelihan bukan di Bantuan. Baik, pertanyaannya begini para jamaah. Merantau ke Malaysia. Ya. Nabi SAW para sahabatnya menyembelih ketika dalam keadaan musafir, tempat dia musafir.
Kata pertanyaannya, sedangkan kami nyembelih di kampung, ya kampung yang ada di negeri perantauan itu, ya tidak ada masalah, boleh. Ya, yang tidak ada masalah boleh. Ya, tidak ada masalah boleh. Jika kecuali, ingat para jamaah, para ulama mengatakan ini sebenarnya akan datang pembahasannya nanti. Mana yang lebih utama? Apakah orang berkurban di tempatnya sendiri ataukah di tempat lain? Hukum asalnya di tempat sendiri, khotalman. Itu yang utama. Dan orang yang berkurban itu sendiri yang menangani hewan kurbannya. Itu yang sunnahnya yang datang dari Nabi SAW. Kecuali ada maslahat. Kecuali ada maslahat. Seperti tempat itu lebih butuh, lebih banyak orang fakirnya, lebih butuh kepada sedekah, maka tidak ada masalah dia berkurban ke tempat tersebut, hewan kurbannya dikirim ke tempat tersebut. Ini tidak ada masalah. Kalau kita mengatakan dia menyembelih di kampungnya yang ada di Malaysia itu, tempat dia merantau itu, juga tidak ada masalah, boleh. Sah sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Rasul dan para sahabatnya tadi. Apakah Nabi ngirim kurbannya ke Madinah? Kan enggak, para jamaah. Beliau korban di tempat beliau ketika dalam keadaan musafir. Ya. Kalau kita berbicara hukumnya boleh, tapi lebih utama di mana? Di tempat dia tinggal. Jelas niki? Nah, wallahu taala ala wala. Sini ada pertanyaan. Tolong nasihatnya bagi para penuntut ilmu yang baru belajar ilmu sunnah, tapi sering berdebat dengan memakai ilmu bukan dari ustadz sunnah. Ini luar biasa penuntut ilmunya kalau begini. Baru belajar sunnah, mau debat. Debatnya lagi pakai syubhat ustadz bukan sunnah. Subhanallah. Ya. Berdebat itu bukan tugasnya para penuntut ilmu, tapi para ulama al-mutamakkin. Ulama yang sudah rasikh, yang kokoh keilmuannya. Kalau kita bukan debat, akan tetapi caci maki, ya, atau bahasa kasarnya itu debat kusir, ya, nggak ada dalil, ya, saling salahkan, saling salahang, saling semprak, ujung-ujungnya saling gedekan. Ya, iya wah ini. Enggak ada. Orang alim itu berdebat dengan ilmu, dengan hujjah, dengan pemaparan. Itu cara mereka berdebat. Sebagaimana Abdullah bin Abbas berdebat dengan orang-orang Khawarij yang punya dalil, dibantah dengan dalil. Kalau kita enggak, musuh pakai dalil, kita pakai apa? Kata-kata kasar. Dasar goblok, bahlul. Nih, coba antum lihat debat-debat di Facebook itu, ayo. Kalau antum ada lihat debat, ulah jerang, beli lentang, wah, besang-besang umur, habisin umur, khawatal iman. Apalagi orang bodoh kita ajak debat. Pegang ucapan Imam Syafi'i, "Idza nataqas safihu fala tujibhu, fa khairu ijabatihi sukutu." Kalau ada orang yang bodoh berbicara, jangan kau layani dia. Teduh, sebaik-baik jawaban itu diam. Ya, sebaik-baik jawaban itu diam. Kumbena makin bodoh itu ngelawan, ya ampun. Ya, kita tahu dia bodoh, semakin kita lawan, kita ini semakin bodoh lagi. Taib, wallahu taala ala wa ala. Bagaimana orang yang ingin berkurban namun tidak mampu? Apakah dengan niatnya dia bisa memperoleh pahala kurban? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iya, kalau dia punya niat yang ikhlas, niat yang jujur, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Inilah keutamaan orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang jujur niatnya. Tatkala dia tidak mampu melakukan sesuatu, kata para ulama, mereka mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mampu melakukannya pada satu amalan yang sama. Contoh berkurban ini. Ada orang yang tidak mampu karena kemiskinannya, tapi kemauannya luar biasa, niatnya ikhlas, niatnya jujur, tapi ternyata dia tidak mampu. Maka inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Masalu hadhil ummati
kamasali arba'ati nafar. Perumpamaan umat manusia ini, ya umat ini seperti 4 orang. Yang pertama kata Nabi SAW, abdin razaqahullahu ilman wa malan, fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fahadha bi afdalil manazil. Yang pertama, ada seorang hamba yang diberikan ilmu dan harta. Ini jarang ini orang ini punya ini para jamaah, jarang. Antum tahu salah satu ulama yang alim yang kaya siapa? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ya, disebutkan dalam tarjamah beliau, Al-Imam Al-Barbahari punya kitab Syarhus Sunnah itu. Ketika kelompok jamaah haji dirampok, beliau mengatakan, siapa yang butuh bantuan kepada saya 100.000 dinar, saya akan bantu dia. Diulang sampai 5 kali. Saking kayanya siapa? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Yang pertama, ini jarang. Wahada bi afdal manazil. Orang yang punya ilmu dan harta. Dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Dia sambung silaturahminya dengan hartanya. Ini orang yang paling di antara yang tinggi tingkatannya. Bi afdal manazil, yang paling tinggi tingkatannya. Kaya ilmu, kaya harta. Yang kedua, lihat. Wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah. Fayaqulu law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Hamba yang kedua ini diberikan apa? Ilmu, enggak diberikan harta. Tapi niatnya jujur, niatnya tulus, niatnya ikhlas. Ya, dia mengatakan, jikalau saya punya harta seperti fulan, saya akan seperti fulan. Fulan berkorban 3 sapi. Coba aku boleh kepeng Maria tulus sampai ku korban. Niatnya sama, pahalanya sama. Ini luar biasa masalah niat ikhwatul iman. Lagu tetu-tetu ndek tamam. Nah, wallahu taala ala wa ala. Yang lain? Ya, ahli usul. Mangka jana. Misal. Baik. Pertanyaan ini tentang hadis Nabi SAW. Ya, barang siapa yang datang di awal-awal di hari Jumat ke masjid, faka'annama qarraba badanah. Seakan-akan dia berkorban 1 ekor unta. Terus semakin kecil, yang terakhir kayak korbanin telur. Apakah harus setiap Jumat ataukah misalkan sampai 1 bulan, 1 minggu, atau berapa batasannya? Sampai mati. Sampai mati. Tapi begini, satu Jumat 1 unta. 1 Jumat 1 unta. 2 Jumat 2 unta. 3 Jumat 3 unta. Terus kah? Murahnya agama Islam ini memberikan pahala. Tidak harus 1 tahun, ya. Tidak harus 1 tahun, 1 hari 1 unta. Jelas ini? Nah, wallahu taala ala wa alam. Silakan. Masalah korban ya. Jadi korban ya. Seharga lebih dari kecukupan. 15 juta. Lebih ada ini pakai ya kita termasuk wajib. Lagu? Ya kita termasuk wajib korban. Duit ya harta tuh. Lagu? Kurang 15 atau 20 juta. Jadi ya kita termasuk wajib artinya jual barang. Punya saldo 15 sampai 20 juta. Wajib sudah ini para jamaah. Maksud barang. Oh, barang. Nah, kita punya barang misalnya itulah lembu. Kita punya sapi. Nah, kan kita enggak jual. Oh, taib. Jadi ya kita pertanyaan aja kita termasuk wajib nih. Taib. Dia punya barang seharga sekian, ya, menunjukkan dia mampu berkurban. Kalau sudah dikatakan mampu, ya mampu. Ya. Kalau dia dikatakan mampu, ya sudah mampu.
Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya tentang masalah orang yang akikah tapi pakai hutang, boleh apa tidak? Boleh. Mudah-mudahan dia dengan menegakkan sunnah Allah bantu dia untuk membayar hutangnya. Nah, itu pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Itu padahal akikah itu sunnah akadah. Tapi andai kata orang mau hutang, dia ingin bayar hutang itu, serius bayar dia, maka mudah-mudahan Allah bantu dia. Apalagi sekedar menjual barang, ya kata liman. Apalagi sekedar jual barang. Maka karing sanggup ta ini apa ya sanggup ita ini apa antaranya nokek ya tonde nang kay ini. Ya, sanggup kita nokek ke karek atondi no karang nang kay ini. Ya, jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ambil pendapat wajib ya harus antum kerjakan. Kalau sunnah ya baru antum punya pilihan. Nah, antum kan mikirlah itu nang sunnah atau baik dengan taruhan ini. Nah, wallahu taala ala. Pak Haji, Berapa pembagiannya atau jatahnya bagi pengorban? taib. Pembagiannya. Dalam hadis yang dhaif, sepertiga untuk dimakan, ya, sepertiga untuk dibagi, sepertiga untuk disimpan dan yang lainnya. Ini pembagian dari hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Yang ada Allah katakan, ya, faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang pertama, makanlah dari hewan kurbanmu. Makan. Kemudian berikanlah orang-orang yang kesusahan dan orang-orang fakir. Adapun pembatasan jumlah sekian-sekian tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Antum sedekahkan semuanya boleh. Ya, kemudian yang nggak boleh antum untuk sendiri baru nggak boleh. Kenapa ya? Apa hikmahnya kurban itu kalau antum makan sendiri? Kayak perintahnya, sunnahnya, ini sunnahnya, makan sendiri, simpan, kemudian bagi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya wakulu waddakhiru, makan dan simpanlah, wa at'imu, dan berikan orang lain makan. Ini petunjuk. Adapun batasan jumlah sekian-sekian, ini tidak ada dalil yang sahih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mbe otak larangan hadir gini. Gimana, lanjut apa enggak jorbat ini? Manit Marwan? Lanjut taib. Pertemuan yang akan datang di Masjid As-Sunnah Jorbat insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.